Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini bersama Bu Parni dari SD Negeri 1 Biasa, Korwil Camdindik, Soma Gede. Kita belajar bersama tema 8, tema 1, pembelajaran 3, peristiwa siang dan malam. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Dan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan kegiatan membaca nyaring, siswa dapat mengidentifikasi kosakata terkait peristiwa siang hari dengan tepat. 2. Setelah memperhatikan contoh, siswa mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati hasil pengukuran, siswa dapat mengidentifikasi hasil persamaan dan perbedaan panjang benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati hasil pengukuran, siswa dapat menentukan urutan panjang benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat bantu tidak baku dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima, baik simbol maupun bunyi, dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan menyusun gambar, siswa mampu menunjukkan gambar simbol sila kelima Pancasila dengan tepat. Mari kita baca dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Perhatikan gambar yang pertama. Ketika malam hari, kita dapat bermain di dalam rumah. Tetapi, jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Dapat dilakukan naik sepeda, ayunan, dan dapat bermain lainnya di arena taman. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Perhatikan gambar yang pertama. Siti dan dua temannya bermain di luar rumah karena cuaca cerah. Kita beri tanda bintang. Yang kedua, Edo, Beni, dan Udin bermain kasti. Harinya cerah, maka kegiatan ini dilakukan di luar rumah. Kita beri tanda bintang. Ketiga,
Edo, Beni dan Udin bermain egrang. Karena permainan egrang ini dilakukan di luar rumah, maka kita beri tanda bintang. Gambar yang keempat, Siti dan Fatimah bermain boneka. Permainan ini dilakukan di dalam rumah, maka kita beri tanda lingkaran. Gambar kelima, Beni dan Udin bermain di dalam rumah, maka kita beri tanda lingkaran. Gambar terakhir, Siti, Fatimah, Edo, Beni dan Udin bermain sepeda. Ini dilakukan di luar rumah, maka kita beri tanda bintang. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk, kita hitung panjang tali layang-layang Udin dan Beni. Perhatikan, di sini ada layang-layang Udin dan ada layang-layang Beni. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal tangan Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Perhatikan, ini adalah satu jengkal dan sebelahnya satu depak. Perhatikan, panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Jadi, tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Kesimpulannya adalah jengkal dan depak disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh, satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lainnya. Sekarang, hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Panjang ikat pinggangmu sama dengan 10 jengkal. Contoh 2, berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Panjang penggaris kayu Bu Guru sama dengan 8 jengkal. Panjang penggaris kayu sama dengan 2 batang lidi.
Berapa panjang tongkat pramuka? Panjang tongkat pramuka sama dengan 8 pulpen. Sedangkan diukur dengan jengkal, panjang tongkat pramuka sama dengan 11 jengkal. 4. Berapa panjang lengan kirimu? Panjang lengan kirimu sama dengan 2 jengkalmu. Sedangkan panjang lengan kirimu diukur dengan pulpen sama dengan 3 pulpen. Yang kelima, berapa panjang tali sepatu? Panjang tali sepatu sama dengan 4 jengkalmu. Panjang tali sepatu sama dengan 15 batang korek api. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo, kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Yang pertama, tongkat pramuka 11 jengkal. Kedua, ikat pinggang 10 jengkal. Yang ketiga, penggaris kayu 8 jengkal. Yang keempat, tali sepatu 4 jengkal. 5. Lengan kiri 2 jengkal. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Apa lambang sila kelima Pancasila? Ya, lambang sila kelima Pancasila, padi dan kapas. 3. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Yang harus kita lakukan adalah bersikap adil kepada teman-teman dan selalu berbuat baik kepada sesama. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini. Susunlah dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Nah, setelah digabungkan akan menjadi simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas. Bagus, luar biasa. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan: 1. Adil terhadap ayah, menghormati sebagai kepala keluarga. 2. Adil terhadap ibu, menghormati sebagai ibu yang telah membesarkan kita. 3. Adil terhadap saudara, dapat dilakukan dengan saling berbagi. 4. Adil terhadap teman, dapat dilakukan dengan bermain bersama tanpa membedakan. Nah, selanjutnya ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Demikian tadi materi untuk hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.